Pada video kedua tentang transformasi affine dan fraktal, kita akan lanjutkan. Kita akan mencoba nanti membuat salah satu atau salah dua dari objek alam itu, yaitu daun dan pohon misalkan. Ini semua adalah objek-objek alam yang bisa dibuat dengan pendekatan fraktal. Sekarang kita mulai dari bentuk objek fraktal yang sederhana dulu sebelum kita membahas daun. Kita lihat segitiga Sierpinski ini adalah segitiga yang dibentuk dari beberapa transformasi affine, dari 3 transformasi affine. Jadi di sini kelihatan pada proses iterasinya dimulai dari segitiga ini, tiga potong ruas garis segitiga ini, kemudian dikenakan transformasi pertama menjadi segitiga yang kecil ini dengan transformasi skala setengah. Kemudian di skala setengah juga digeser sejauh ini menjadi segitiga yang itu. Kemudian di skala setengah digeser seperempatnya panjang ini, kemudian digeser ke arah Y sejauh setengah tingginya ini, maka akan menjadi segitiga yang atas ini. Itu pada iterasi pertama. Pada iterasi berikutnya, 3 segitiga ini nanti akan ditransformasikan affine, 3 transformasi juga, T1, T2, T3, akan menghasilkan 9 segitiga. Yaitu di sini ada 3 segitiga, di sini ada 3 segitiga, di sini ada 3 segitiga, dan seterusnya. Pada iterasi tertentu akan berbentuk seperti inilah segitiga Sierpinski. Atau yang bawah ini dari objek segitiga yang hitam ini akan menjadi 3 hitam itu, supaya jelas. Kalau di sini kan yang tengah ini bukan, yang tengah ini masih putih berarti kan. Nah, yang hitam-hitam inilah hasil daripada transformasi affine yang terus menerus tadi menjadi segitiga yang seperti itu. Nah, bagaimana rumus transformasinya? Nah, sekarang kita coba lihat bentuk transformasi affine secara umum tadi, tapi kita coba parameter A, B, C, D, dan E, F-nya kita menggunakan array I gitu, supaya ini nanti bisa menjadi banyak. Misalkan untuk affine ini, affine Sierpinski ini yang berukuran ya 400 x 400 titik, itu bisa kita buat dengan 3 transformasi, T1, T2, T3. Kalau kita lihat, T1 ini adalah skala setengah, ini A-nya setengah, D-nya setengah, yang lain 0. T2 adalah skala setengah juga, tapi diberi translasi terhadap sumbu X 200, setengahnya 400. Kemudian yang ketiga, skala setengah dilakukan geseran seperempatnya 400, jadi 100, dan arah sumbu Y-nya setengahnya 400, yaitu 200. Ini sebagai contoh saja, bentuk transformasinya bisa seperti ini. Nah, sekarang kita coba membahas tentang fraktal yang lain, yaitu fraktal daun, yang goalnya nanti kita akan menggambar seperti ini. Untuk daun ini kita perlukan 4 transformasi affine. Jadi gambar awal misalkan garis lurus begitu, untuk memudahkan mencari rumusnya. Kemudian pada iterasi pertama akan ada 4 ruas garis ini. Ini dari sini, ini titik ini ke sini, yang pertama itu T1, kemudian T2, bisa saja yang atas ini T2, T3 misalkan yang kiri dulu atau yang kanan dulu ya. Kalau kiri ini ada faktor rotasinya positif ini 50 derajat misalkan,
Yang ini misalkan minus 2, yang ini minus 40 misalkan. Dengan translasinya ini panjangnya ini tidak sama. Ya, seperti itu cara mencarinya. Ya, kalau mau dipaskan nanti translasinya disamakan antara transformasi yang ini sama yang itu. Jadi ada faktor skala jelas, ada rotasi, ya seperti itu, rotasi sudut minus maupun positif. Ya. Transformasi berikutnya dilakukan lagi, yaitu pada iterasi kedua akan menjadi bentuk yang seperti ini, di mana transformasi tatu ini akan x-nya dinolkan ini, sehingga tidak ada hanya satu garis seperti itu. Yang ini menjadi 4 ruas garis, yang ini tadi 1 menjadi 4, yang ini 1 menjadi 4, yang satu panjang ini menjadi 4 juga, kecuali yang tangkainya ini tetap gitu. Pada iterasi ke-25 dan seterusnya akan seperti itu. Bagaimana rumusnya? Nah, rumusnya bisa dilihat seperti ini. Jadi kurang lebih 4 transformasi affin untuk fraktal daun. Itu T1 tadi, ini 0 semuanya, kecuali D, ini faktor Y-nya. Skala tapi SY-nya, SX-nya juga 0. 0,2. Ini untuk mendesain, menjadikan tangkai daunnya ini. Ini diberi warna hitam, gitu ya. Sedangkan T2 ini yaitu warna hijau, itu menghasilkan, ini saya beri warna, menghasilkan bagian yang atas tadi, yaitu sebuah gabungan skala rotasi ini 0,82 dengan rotasi T-nya minus 2 derajat sehingga arahnya ke kanan. T inilah yang bisa kita gunakan, parameter T ini, sudut, untuk mengarahkan daun itu mau melengkung ke kanan, mau lurus ke atas, atau melengkung ke kiri. Gitu ya. Ke kiri berarti ini positif, kalau 0 ini akan lurus ke atas. Dengan semuanya ikut, di sini juga ikut. Kalau ini melengkung ke kanan, sama ya. Karena ini sifatnya self similarity. Kemudian yang hijau dengan rumus itu, dengan translasi terhadap sumbu Y-nya 1,9. Jadi tingginya ini nanti mulai dari yang tidak hitam hijau itu, dari sini ini tingginya ini 1,9. Ini ada windunya ya, ada windunya. Saya agak lupa minus berapa sampai berapa, ini 0 sampai berapa gitu ya, nanti bisa dilihat di program. Yang jelas ini 1,9 segini. Sedangkan yang kuning, nah yang kuning ini arahnya ke kiri ini adalah rotasinya 50 derajat berlawanan dengan arah jarum jam ya, 50 derajat dengan skalanya lebih kecil 0,3. Sehingga dan geseran translasi terhadap sumbunya 1,2. Jadi yang kuning itu bawah sini yang 1,2. Kalau yang hijau 1,9 atas, yang biru kita lihat sama dengan itu skala dan rotasi, yaitu dengan translasinya adalah 1,5. Sini 1,5, 1,2 dan 1,9 gitu. Seperti itu. Kita bisa membuat sama ataupun suka-suka kita. Sementara saya buat seperti itu. Itu tentang fraktal daun. Untuk fraktal pohon sebetulnya mirip dengan fraktal daun, hanya kita coba untuk ya atur lagi skalanya. Skalanya ini kita rubah-rubah. Kalau sudutnya T-nya ini misalkan minus 5, arah melengkungnya pohon, atau bisa dibuat lurus sebetulnya. Kemudian sudutnya yang hijau ini yaitu tadi minus 5 ya, dengan translasi terhadap sumbunya 2,5 ya, dari sini ini agak tinggi 2,5 di situ. Kemudian yang biru sudutnya 50 derajat dengan translasinya 1,7 yang biru. Yang kuning 1,5 dengan sudutnya minus 40, sama dengan daun tadi, hanya
merubah skala, akan membuat bentuk yang tentunya berbeda dengan daun sebelumnya ini. Ya, berbeda. Ya, ini bisa juga dianggap sebagai daun juga bisa, tapi ini kita maunya membuat ya pohon semacam itu. Pohon dari fraktal ini dengan teknik tertentu ini, dengan tentunya sedikit memodifikasi jadi program yang sederhana tadi, dengan batangnya akan diperbesar, ini transformasinya dirubah sedikit, dan jumlahnya mungkin bisa 4 atau 5 transformasi, tergantung ini mau cabang berapa dan seterusnya. Transformasinya ini jelas tidak sama, tidak 4, dan kalau toh mirip ya parameternya pasti berbeda. Jadi pohon yang pertama menghasilkan seperti itu, ini sudutnya juga bisa diatur, ini mungkin plus berapa derajat, 2 derajat, ini 0 misalkan, seperti itu. Yang kedua, membentuk pohon seperti ini. Tentang pewarnaannya kita atur pada waktu iterasi tertentu begitu, masih mendapatkan batang ini dengan warna gelap atau coklat. Sedangkan pada transformasi ujung ini bisa kita buat warna hijau itu daun, sehingga ini bentuknya ya mirip lah dengan pohon. Pohon apa ya tidak tahu. Ya, yang jelas memang ada pohon-pohon yang bentuknya seperti ini, ada pohon yang bentuknya ya mirip-mirip seperti ini, seperti itu. Dan teknik fraktal ini sangat memudahkan kita untuk mencari variasi pohon. Jadi kita mau membuat sejuta pohon dengan mudah, cukup dengan ya mencoba-coba merubah parameternya saja, sudutnya, dan menambah transformasi dan seterusnya, itu sangat mudah dilakukan, sehingga bisa mendapatkan pohon yang berbeda ya, mirip tapi tidak sama, berbeda, dan bisa banyak ragamnya. Itu salah satu kelebihan di fraktal ini. Untuk itu kita coba melihat program tentang ini. Yang pertama Sierpinski dulu ya. Kita coba kita buat ya demo saja. Untuk demo ini Sierpinski itu kita lihat sesuai dengan tadi caranya, ada deterministik, ada iterasi random. Deterministik itu artinya ya tertentu, artinya transformasi tadi kita kenakan terus-menerus secara pasti, yaitu misalkan ada 3 transformasi ya, T1, kemudian sebuah objek dilakukan T2, T3, seperti itu. Kalau random, iterasi random sesuai namanya, ini transformasi afinnya T1, T2, T3 itu dipilih secara random. Setiap iterasi memilih transformasi dulu secara random ya, dengan menggunakan ada faktor probabilitas tertentu gitu ya. Kita coba yang ini deterministik ya. Dari segitiga tadi menjadi 3 segitiga yang di sini jadi 9, 27 dan seterusnya, menghasilkan Sierpinski pada akhirnya, seperti itu ya, seperti itu ya. Sedangkan tadi kan prosesnya kelihatan deterministik ya, 1 segitiga, 3 segitiga dan seterusnya. Kalau iterasi random itu dari 1 titik ya. Dari 1 titik akan diiterasi, dilakukan T2 dulu misalkan, tergantung randomnya yang mana yang kepilih, atau T3 iterasi kedua milih T1 yang jelas secara random memilihnya, dan sampai berapa ribu titik atau juta titik yang kita kehendaki ya, seperti ini. Mohon maaf agak kita buat gelap ini, dasarnya titiknya terus bertambah. Nah, dengan warna kuning ini akan menghasilkan ya pada akhirnya bentuknya akan segitiga Sierpinski juga ya, seperti itu.
sebelum ke daun, ini kita bisa memberi objek awalnya tidak dari segitiga ya, tidak dari segitiga. Kita bisa dari lingkaran misalkan ya. Kita coba dari lingkaran. Untuk menggambar segitiganya kita tutup ya. Ini ada perintah untuk menggambar lingkaran elips dengan koordinat seperti itu. Ya. Kita coba untuk lingkaran. Dari awal lingkaran kita tunjukkan bahwa bentuk gambar awal itu asal tidak kosong ya, sembarang. Satu titik juga boleh, tapi kayak iterasi random kalau satu titik untuk yang deterministik ya. Ini biru ini kan menjadi 3 lingkaran nanti. Ya, lingkaran T1, T2, T3. 9 lingkaran, 27 lingkaran, dan seterusnya. Ini kalau diiterasi akan ya menuju ke segitiga Sierpinski juga ya. Ya, seperti itu. Yang daun kita coba yang daun. Daun ini awalnya apa kita tidak tahu saya. Oh ya, lingkaran kecil ini. Ya, sorry ini. Satu lingkaran menjadi tadi berapa? Ini tetap jadi garis ya. Menjadi 4 tadi, 4. Tapi lingkarannya 3, 1 garis gitu ya, seperti itu. Ya. Ya, iterasinya masih jalan terus, lingkarannya masih makin lama ini membentuk daun yang seperti tadi juga ini, karena rumusnya sama. Ini rumus yang saya jelaskan di PPT tadi. Ya, kalau iterasi randomnya daun, ya seperti itu, titik-titik mendapatkan yang lain. Ya, kalau diteruskan agak lama ini, banyak titik mungkin, akan menjadi daun seperti tadi. Ya, sudah jadi daun. Ini dengan menggunakan iterasi random. Mungkin di sini nggak kelihatan smooth gandeng ya, karena emang dari titik ya, menyusunnya dari titik. Mungkin titiknya aja yang kurang, iterasinya yang kurang. Iterasinya lebih besar. Kalau yang deterministik tentunya 25 iterasi sudah, dan itu merupakan hasilnya ruas garis atau lingkaran, tergantung. Kalau dari garis gimana tadi? Ya, dari garis ya. Dari garis kita rubah saja. Dari garis, daun yang dari garis ya. Daun dari garis kita rubah dengan bentuk awalnya move to ini kita buka, tapi elipsnya kita tutup. Ya, ini daun dari garis yang seperti di PPT tadi. Satu garis akan menjadi ini 4 garis ini. Ya, 4 garis. Ini 13 garis tadi yang kedua, dan seterusnya sampai menghasilkan daun yang tergantung iterasinya. Ini mungkin baru iterasi 15 atau 12 gitu. Bisa kita cek. Kalau mau tambah lagi, semakin mendekati ke 25 tadi sudah seperti itu. Kalau diteruskan jadi 100, 1000 tidak perlu ya, karena tidak berubah lagi. Bentuk ini tidak berubah lagi. Fix point gambar yang merupakan ya fix point seperti itulah, itu sudah membentuk objek fraktal. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir pohon deterministik ya, dari garis juga ini. Dari garis ya menjadi 4 potong garis, ini kelihatan terpisah ya, enggak apa-apa. Terpisah, lalu di sini jadi 4 tapi gandeng. Nah, akhirnya gandeng juga. Ini ya, yang ini tetap 1 terus gitu. Nah, akhirnya nanti membentuk ya mungkin mirip pohon yang tadi, tapi ini tangkainya masih kecil gitu ya, masih ya agak kecil lah gitu ya, dibanding tadi yang
kita desain supaya batangnya ini menjadi besar gitu. Seperti itu. Saya kira itu sedikit demo itu. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi motivasi kita untuk mencoba ya, mencari bentuk-bentuk objek alam ya, yang lain gitu ya. Atau kita bisa membuat pohon-pohon yang ya mungkin belum tentu ada pohon apa, atau kita mencoba mendekati membuat pohon mangga misalnya. Bagaimana transformasinya pohon mangga itu, rumusnya itu. Dengan demikian Tuhan Allah Maha Pencipta, kita bisa hebatnya rumusnya ternyata ya boleh dikatakan bisa rumit rumusnya gitu ya. Tapi bagi Allah mudah untuk menciptakan pohon, tanaman, dan objek-objek alam yang lain. Saya kira itu pembahasan tentang transformasi afin dan fraktal. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.